Oke, Mas J, adakah momen dan pengalaman personal yang kemudian juga dituangkan spiritnya saat menggarap film ini? Emosi apa sih yang ingin dirasakan buat penonton nih? Gimana Mas J? Waduh, langsung suruh cerita. Jadi ajang curhat jatuhnya ya Pak. Memang ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kisah hidup saya. Begitu Ini kita juga harus ketawa, harus kenapa harus kisah miris Pak? hidupnya Satrio. Iya. Ya intinya sebenarnya udah dijelasin semua. Saya berharap perempuan-perempuan Indonesia, terutama karakter Sarah, bisa menular energi positifnya ke setiap perempuan Indonesia, perempuan hebat, perempuan yang sabar, karena setiap kesabaran endingnya pasti ada hikmahnya. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong pada seluruh jajaran filmmakers. Terima kasih. Jadi memang lewat film ini saya ingin mengeksplor ruang lingkup perasaan perempuan di berbagai generasi dan berbagai posisi. Karena ya masing-masing orang, masing-masing perempuan itu punya perjuangan batinnya yang unik, semuanya valid dan semuanya itu layak didengar. Dan teman-teman kan udah pada nonton. Pada dasarnya adalah kita semua ini termasuk perempuan-perempuan yang ada dalam film itu tuh sedang berusaha untuk memutus mata rantai trauma gitu supaya nggak terulang lagi ke depannya, kurang lebih begitu. Oke, tapi sebenarnya Kak, aku juga mau nanya nih. Jadi dari Anissa juga tadi tuh, mungkin Anissa dan Laila sebenarnya sama-sama memiliki dinamika permasalahan hidup ya sebagai perempuan di posisi yang sulit. Anissa sebagai istri kedua gitu ya, bisa dibilang, lalu Sarah sebagai istri pertama yang bisa dibilang ditinggalkan gitu. Itu gimana Kak? Ya, jadi dengan karakter yang punya masalahnya sendiri-sendiri ini, aku pengen explore dan memperlihatkan gitu bagaimana karakter Sarah itu sebagai simbol resiliensi gitu. Terus kemudian kalau Laila ini sebagai anak yang masih sangat muda dan kejepit ego orang tuanya. Dan kalau Anissa itu ya bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari sebuah pilihan. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Uti atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ustazah. Ibu Ustazah, Assalamualaikum. Film religi, Tuhan benarkah kau mendengarku? Apa sih yang ingin disuguhkan kepada penonton di awal tahun ini? Dan karya-karya apa saja sih yang bisa kita nantikan nanti dari Paragon Pictures dan Idiosource Entertainment di tahun 2026 ini? Oke, terima kasih. Salam kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Paragon ini selalu kepengen membuat cerita yang dekat dengan hati. Kita isinya di kantor Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita sudah pernah membuat film Katolik, kali ini membuat film Muslim. Jadi gantian, saya belajar ayat dari dari Ibu Sofa Tunida, karena akhirnya ternyata pesannya bagus juga. Jadi saling belajar, kita di kantor saling belajar. Dan IP yang kita siapkan tahun ini selain dari Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, ada satu film yang belum saya bisa disclose. Satu lagi yang pasti akan kita produksi, lanjutan dari Kuasa Gelap yang sebelumnya. Nah itu lagi kita siapkan juga. Nanti hanya ropron aja ya. Terus ada lagi produksi yang akan kita rilis tahun depan. Nanti deh respon sendiri. Iya nih benar. Jangan banyak-banyak ya, sayang. Oke, baik. Terima kasih banyak.